Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Kayaknya banyak yang izin ya hari ini. Langsung saja Ibu akan menyampaikan materi tentang mengenal para wali songo. Nah, sebelum wali songo masuk, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, pada awal Islam belum masuk itu masyarakat di Indonesia masih menganut budaya Hindu-Buddha. Nah, waktu itu pada abad ke-7 Masehi, pedagang dari daerah timur berlayar ke pesisir laut Indonesia. Dan kemudian, ngapain pedagang di sana? Pedagang di sana itu melakukan kegiatan jual beli, dan beliau itu nggak melakukan perdagangan jual beli saja, tapi menyebarkan ajaran Islam secara tipis-tipis, intinya pada kulitnya aja. Jadi nggak langsung, mereka tuh dakwah, jadi nggak langsung kayak gitu. Nah, habis itu pada abad ke-14 Masehi barulah ulama dari timur ini kedua masuk ke Indonesia dan berlabuh pada ke pesisir Pulau Jawa. Nah, disitulah muncullah para ulama yang kemudian disebut dengan wali songo. Nah, wali songo ini menyebarkan dakwahnya menggunakan cara dan metode yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mari kita bahas. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian wali songo? Siapa? Kasih Allah. Nah, sebenarnya wali songo itu terdapat dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali diartikan orang yang ditugaskan, dan song itu adalah istilah Jawa yang berarti 9. Nah, wali songo ini ialah 9 ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, persebaran Islam di Pulau Jawa ini, ketika wali songo ke Jawa itu enggak langsung 9 wali gitu, enggak. Nah, wali songo ini muncul berdasarkan masa terlamanya dakwah, atau beliau ini masih nyambung dengan anak turunnya, sama-sama guru, nanti gurunya jadi wali kayak gitu. Nah, persebaran wali songo itu ada 5 wali di Jawa Timur, 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Nah, wali songo ini mengajarkan Islam dengan berbagai cara. Yang pertama dengan pendidikan agama di pesantren, yang kedua melalui pernikahan dengan putri raja, dan yang ketiga melalui kesenian. Lanjut. Nah, yang pertama ini Sunan Gresik. Ada yang tahu nama asli Sunan Gresik? Nah, wali Sunan Gresik ini adalah wali yang pertama. Beliau ini berasal dari ulama Persia. Nah, sebelum masuk Sunan Gresik ini pas ke Pulau Jawa, beliau memasuki Pulau Jawa yang tepat di Desa Lerang, Kabupaten Gresik pada abad ke-14. Nah, Sunan Gresik ini memiliki keistimewaan, yaitu beliau
mempunyai garis keturunan langsung dengan Rasulullah, yaitu keturunan ke-22. Nah, ketika itu beliau Sunan Kalijogo ini ingin langsung mengajak para masyarakat masuk Islam, tapi kan beliau ini kan pendatang. Nah, otomatis pasti kan susah untuk mengajarkan agama-agama Islam, karena pemikiran masyarakat dahulu kan sudah, aku loh wis mengajari agama Hindu Buddha, kok tiba-tiba wong kitab kok terus berubah. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, pas waktu itu terjadi Kerajaan Pahit itu habis perang. Nah, setelah perang itu masyarakat beliau yang ada di situ, kerajaan-kerajaannya itu mengalami dilanda kelaparan. Nah, disitulah Sunan Gresik menyampaikan agama Islam. Dan antara apa? Beliau itu membangun bendungan. Nah, bendungan itu digunakan untuk mengairi sawah-sawah pada masyarakat itu. Jadi kan mereka apa ya, kayak oh ini loh baik ya, sudah membantu membuatkan bendungan, sawahnya jadi subur. Nah, akhirnya mereka terkesan dengan beliau, dan disitulah beliau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat itu. Cuman sekedar apa, tipis-tipis, gak terlalu banyak. Nanti takutnya beliau masih kurang percaya. Nah, melalui pendekatan itu beliau selalu menyelipkan pelajaran Islami supaya tetap diterima oleh masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Siapa nama asli Sunan Ampel? Sunan Ampel itu dari mana? Dari Surabaya. Ada yang tahu nggak bapak dari Sunan Ampel itu siapa? Iya, bapak dari Sunan, bapaknya namanya Sunan Gresik. Nah, waktu itu Sunan Gresik ini nikah sama putri yang namanya Putri Candrawulan. Nah, beliau pas Raden Sunan Gresik ini nikah, nah beliau dikasih keturunan, diberi nama Ahmad Rahmatullah. Nah, beliau itu pas waktu kecil itu di Vietnam. Nah, Dewi Candrawulan ini di Vietnam dan berhasil mengislamkan kerajaan Campak yang ada di Vietnam. Nah, waktu beliau kan usianya terus bertambah dan terus mempelajari agama Islam. Akhirnya beliau memilih mengikuti jejak ayahnya yang ditugaskan di Ampel Denta yang berada di Surabaya. Ampel Denta yang berada di Surabaya, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Ampel. Ketika beliau mau menyebarkan agama Islam, beliau itu langsung pengen mengubah kebiasaan yang ada di sana. Kebiasaan dulu masyarakat Hindu Buddha kan sering mengasih persembahan kepada roh-roh yang lainnya pokoknya. Nah, itu sama Sunan Ampel mau langsung dihapus, tapi sama para ulama Sunan Ampel ini diingatkan, kamu loh jangan langsung mengubah kebiasaan masyarakat, soalnya lek ubah langsung pasti dakwahmu gak akan terlaksana. Akhirnya dan itu Sunan Ampel mengurungkan niatnya untuk merubah kebiasaan masyarakat dulu. Nah, Sunan Ampel ini
juga terlibat pada pendirian kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479 Masehi. Sunan Ampel memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi putri dari Kerajaan Brawijaya, yaitu Nyai Agung Mangeta, atau dikenal dengan Dewi Chandrawati. Nah, ketika Sunan Ampel ini menikah dengan putri kerajaan Brawijaya, beliau dikaruniai seorang putra, yaitu Sunan siapa? Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang, beliau merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditugaskan oleh bapaknya untuk mengajarkan Islam. Nah, fakta unik dari Sunan Bonang ini, ada yang tahu kenapa kok Sunan Bonang dinamakan dengan Sunan Bonang? Itu kenapa? Nah, apa bahasa Bonang tuh? Nah, Sunan Bonang itu ketika menyebarkan agama Islam, beliau itu suka banget menciptakan syair-syair. Nah, syair-syair itu diselingi dengan zikir, ayat Al-Quran, dan kisah para nabi. Ada yang tahu nggak syair Sunan Bonang apa salah satunya? Itu loh, biasanya dinyanyikan opik. Pasti kalian tahu dan pernah nyanyinya. Betul, Tambah Adi. Ada yang tahu lagunya? Sudah ya, langsung saja. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai salah satu wali songo yang memiliki perhatian besar terhadap aspek sosial dalam dakwah di Kecamatan Lerang, Kabupaten Gresik. Nah, wali songo ini sosialnya tuh tinggi. Nah, beliau berdakwah itu dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin supaya bisa mengambil hati mereka dan mau masuk Islam. Di situ sudah beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di mana? Lamongan, Jawa Timur. Sudah ya? Kok ngantuk ya? Ayo briefing dulu. Berdiri semua. Nanti ikutin ibu ya. Kita nyanyi. Kayaknya gini. Saya cerdas hebat. Saya cerdas hebat semangat bahagia. Dengerin ibu, nanti kalian yang berat. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Sekali lagi, yang kompak. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat,
bahagia, cerdas, hebat, semangat, bahagia. Sudah nih, sekarang gamenya ada quiz. Saya bagi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah, gamenya nanti akan ibu bagikan jajan, dan yang tidak mendapat maka akan dikasih pertanyaan. Tapi hadiahnya lebih besar kok. Tenang aja. Dapat, tetap dapat. Nah, dikurangi 1. Nah, nanti sampai hadap-hadapan ke sini, muter. Terus di tengah-tengah sini. Soalnya kan nanti kan rebutan jajan. Nah, kalau yang nggak dapat, berarti nanti dikasih pertanyaan. Hanya teman ke sini biar bisa ngadain ini gitu loh. Ya nggak boleh, kelompoknya sendiri. Pokoknya yang nanti yang nggak dapat maju. Taruh sini. Ya nggak boleh, kelompoknya sendiri. Pokoknya yang nanti yang nggak dapat maju. Taruh sini. Nah, taruh meja. Nanti, loh, jajannya taruh meja. Nanti rebutan nih. Berdiri. Biar gak males. Bentar, ayo cepetan. Ini aja. Bundil, nanti kalau ibu bilang gak apa-apa, nanti dikasih lagi. Nanti kalau ibu bilang siku, kalian pegang sikunya. Sikunya sendiri. Kalau bilang sakit, pegang perutnya sendiri. Perut. Nah, kalau ibu bilang sikat, maka langsung rebutan. Sudah ya? Itu jajannya kurang nggak? Pokoknya nanti yang nggak dapat maju. Sudah? Konsentrasi deh. Siku. Sakit.
masih sakit, masih sakit. Siku. Sakit. Sakit, sakit, sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Ayo yang nggak dapat jajan maju. Ayo maju, siapa berdiriin. Gak apa-apa maju semua gitu. Ayo. Nanti cepet-cepetan deh jawabnya. Cepetan. Cepet-cepetan deh, nanti dapat jajan. Nanti ambil jajannya dua-dua. Cepet-cepetan deh, nanti dapat jajan. Nanti ambil jajannya dua-dua. Cepet-cepetan deh. Siapa nama asli Sunan Gresik? Ya, angkat tangan dulu baru jawab. Angkat tangan dulu baru jawab. Pokoknya diulang. Diulang. Berasal dari manakah Sunan Gresik? Ini. Beliau masuk ke Indonesia ini loh dari mana? Persia. Nah, betul. Persia itu yang ada jajannya dua. Salah. Pada bentar. Sunan Gresik itu tadi kan itu apa pendekatannya kan melalui dari kerajaan ya. Nah itu kerajaan mana? Kerajaannya terkenal. Ini harus bagus. Ini gampang kok. Siapa nama asli Sunan Ampel? Benar. Siapa? Siapa? Bapak Sunan Ampel. Ya, benar.
Sunan Ampel memiliki putra. Siapa? Sebutkan satu-satu. Sunan sama Sunan sudah. Nanti untuk selanjutnya dipelajari sunan-sunan berikutnya, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.